Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bil hidayah wa hadana littiba'il kitab was sunnah hatta kunna mardiyah wa adkhalanal jannah wa sallamana min azabil qabri wal khutumah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa bittiba'ihi wa mahabbatihi lana syafa'ah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alana salahu min sulalatin mimma immahin. Ay summa ja'alallahu dzurriyyata Adam min nutfatin mimmaniyin makhlutin mimmaniyir rajul wal mar'ah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ay summa ja'alallahu bitakmili a'dha'ihi fir rahim fi ahsani taqwim wa ja'ala ruha fihi summa ansha'nahu khalqan akhar wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Juga diberi pendengaran, penglihatan dan akal pikiran. Qalilan ma tashkurun. Ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan roh. Jasad setelah diciptakan fi ahsani takwim diberi roh, menjadi hidup. Setelah menjadi hidup disebut manusia insan. Lah, roh yang sudah bersemayam di jasad disebut nafsun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian nafsu yang bersemayam di jasad mempunyai kesenangan. Lah kesenangannya nafsu 10 kesenangan nafsu diterangkan dalam Al-Qur'an, yaitu syahwat. Syahwat dengan lawan jenis. Suka mempunyai anak. Juga gila harta benda, dan itu diterangkan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah al ayah. Juga mempunyai karakter halu'a, ay qillati sabri, innal insana khuliqa halu'a. La halu'a itu jazu'a, ay jazi'an syakian, idza massahu syarru jazu'a. Manu'a ay mani'al lil ma'ruf wa idza massahul khairu manu'a. Juga fakhuro, gumedhe, innahu la farihum fakhur. Juga kafuro, ya'usa, innahu la ya'usung kafur. Juga qoturo, mumsikan ay mumsikan bakhila, wa kanal insanu qoturo. Ajula, kesusu, wa kanal insanu ajula, khuliqal insanu min ajal. Khosima juga jadala, khuliqal insanu min nutfatin fa idza huwa khosimum mubin. Pada ayat yang lain, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Juga mempunyai tamani, kalau mengharapkan sesuatu, sesuatu yang sulit terjadi, karena ya mungkin seperti fata morgana, ya amlil insani matamanna falillahil akhiratu wal ula. Juga mempunyai sifat pelupa, wa kuntu nasyan mansiya. Nafsu yang
karakternya seperti itu bersemayam di tubuh yang dhaif, khuliqal insanu dhaifa. 10 kesenangan nafsu tersebut cenderung mendorong nafsu yang semula fitrah mutmainnah menjadi nafsul ammarah bisu. Lah nafsu yang mempunyai karakter 10 karakter tersebut, kalau kita gambarkan ya seperti balita, anak kecil yang masih menyusu ibunya. Wa nafsu katifli. Lah anak kecil yang masih menyusu ibunya intuh milu syabba ala hubbir wadhu. Kalau diberi kebebasan, dijarke, ya suka nyusu sekalipun sudah besar. Akan tetapi wa intaftimhu yang fatimi, kalau dilatih untuk meninggalkan nyusu, disapeh, yo yang fatimi bisa meninggalkan. Begitu juga nafsu yang mempunyai karakter 10 cenderung yang semula fitrah mutmainnah cenderung menjadi nafsul ammarah bisu, juga bisa dididik, bisa dibimbing, sehingga yo butuh pembimbing, butuh pengasuh. Karena butuh pengasuh, Allah memberi bekal berupa wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah memberi bekal manusia berupa afidah, akal pikiran, sama pendengaran, juga absor penglihatan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari ilmu, terlebih ilmu agama yang bisa mengendalikan hawa nafsu agar tidak ammarah bisu, agar tetap tenang mutmainnah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dawuh Allah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sehingga kalau ada orang yang afidahnya tidak berfungsi, ya tidak mukallaf. Afidahnya berfungsi, tapi sama basornya tidak berfungsi, ya tidak mukallaf. Ngoten nggih. Karena apa? Kalau afidah tidak berfungsi berarti tidak mempunyai pengendali nafsu, tidak bisa digunakan untuk mencari ilmu. Lah kalau tidak mempunyai ilmu berarti tidak ada yang membimbing nafsu. Lah untuk itu yo kalau tetap mukallaf yo kasihan. Ngoten nggih. Setelah mempunyai ilmu yang manfaat, ilmu manfaat bisa digunakan untuk mengasuh, untuk membimbing nafsu agar mutmainnah. Kalau nafsunya fitrah mutmainnah, mestine mau ittiba'ul kitab was sunnah, ikut mengikuti ajaran Rasulullah. Ngoten nggih. Setelah mau ittiba sesuai janjine Allah, mesti mendapatkan mahabbai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek teori agar mendapatkan mahabbai Allah, kasih sayangnya Allah, carane yo fattabi'uni, ittiba'ur rasul. Kalau mau ittiba'ur rasul yuhibbukumullah, Allah pasti memberi kasih sayang. Lah kalau memberi kasih sayang, ada orang kok diberi kasih sayang ya wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahannya pasti dimaafkan. Seperti ada sepasang
muda-mudi yang sedang pacaran memadu kasih. Kalau kasih sayangnya benar-benar besar, yang satu njiwit si cowok njiwit cewek, karena kasih sayangnya besar ya jiwitan kuwi rasa mahabbah, ngoten nggih. Karena ittiba menimbulkan mahabbah, menimbulkan maghfirah, untuk itu ya ati Allah wa ati Rasul. Ya taat ning Allah lan taatlah pada utusan Allah. Pada ayat yang lain dijelaskan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutlah Rasulullah la'allakum tahtadun. Insyaallah Allah berkenan memberi hidayah. Sehingga setelah ittiba mendapatkan mahabbah, setelah mendapatkan mahabbah mendapatkan maghfirah juga hidayah. Sebagaimana yang diterangkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhulalim mubin. Sekalipun sebelum ittiba itu fi dhulalim mubin, kalau mau ittiba akhirnya mendapatkan mahabbah mendapatkan maghfirah, akhirnya mendapatkan hidayah, mau taat. Wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu dzalikal kitabul la raiba fi. Karena taat hudalil muttaqin. Lah muttaqin itu orang yang taat pada Rasulullah. Ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, akhirnya masuk muttaqin. Lah kalau muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, pasti diberi surga. Akan tetapi hidayahnya Allah itu merupakan fadl. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Fadli Allah diberikan Allah pada orang yang dikehendaki, sebagaimana tadi mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wallahu dzul fadlil azim. Ngoten nggih. Lah fadlullah yu'tihi may yasha. Kamu jangan salah paham dengan kalimat itu, dengan ayat itu, dengan ayat zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau kamu salah paham nanti kamu fadl itu kan diberikan pada yang dikehendaki Allah. Lah kenapa kita mau repot-repot ittiba'ur rasul? Kalau Allah menghendaki pasti kita mendapatkan hidayah. Tidak usah ittiba. Itu namanya salah paham. Jadi fadlullah yu'tihi man yasha. Allah memberi hidayah pada yang dikehendaki. Lah yang dikehendaki Allah menjadi sunnatullah itu orang yang ittiba. Ngono aja salah paham gue. Jadi sunnatullah, sunnah Allah, orang yang diberi fadl berupa hidayah itu orang yang muttabi'ir rasul, orang yang mengikuti, yang taat pada Rasulullah. Kemudian yang tidak taat ya Abdullahullah mestine. Kecuali apabila Allah mempunyai iradah yang lain, seperti Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Itu diberi hidayah Allah pada saat Rasulullah terkepung pada saat perang Khandaq.
terkepung dari luar, orang Quraisy dan Qabail sekitarnya. Dari dalam dimusuhi Bani Nadir, Bani Quraidah. Allah membantu Rasulullah dengan cara Allah memberi hidayah pada Nu'aim bin Mas'ud, akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam membantu Rasulullah berupa mengadu domba antar Qabail yang memerangi Rasulullah pada saat perang Khandaq. Lah, hidayah yang model seperti ini tidak boleh ditiru. Yang kamu tiru yang ittiba'ur rasul. Ngoten nggih. Kemudian tadi saya jelaskan bahwa nafsu bisa dikendalikan dengan afidah sama basor yang sudah didasari ilmu agama mayuridillahu bil khairu yufaqihu fiddin. Lah, sekarang saya ingin menjelaskan lah teorinya untuk mengendalikan nafsu itu bagaimana. Menurut Al-Quran, teori untuk mengendalikan nafsu itu ada dua, yaitu tabsyir dan tanzir. Bebungah karo dan medeni nakuti. Lah, saya menyimpulkan ini, saya ambil, saya memahami dawuh Allah, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Rasulullah dalam tablighur risalah itu terkadang tabsyir, terkadang tanzir. Tabsyir seperti contoh, nafsu tadi kan diumpamakan anak kecil mau mendaftarkan sekolah. Mestine dirayu, Dik, sekolah di sana temannya banyak. Nanti juga dikasih sangu untuk jajan, dan di sana banyak orang yang jualan jajan, banyak orang jualan mainan. Ini contoh tabsyir. Seperti nafsu, ikutlah Rasulullah dengan ma'atakum rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Nanti mendapatkan mahabbai Allah, kasih sayangnya Allah, akhirnya mendapatkan maghfirah, mendapatkan hidayah, akhirnya bisa taqwa Allah. Kalau taqwa Allah akhirnya muflihun mubasysyar bil jannah. Kalau tabsyir kok tidak mempan, ya coba dengan tanzir, ditakut-takuti. Kalau tidak mau ittiba'ur rasul, nanti nafsu akhirnya mengikuti ammarah bisu. Lah, kalau ammarah bisu akhirnya menimbulkan maksiat, bisa menjadi fasik, bahkan bisa kufur, bahkan bisa munafik. Lah, kalau sampai fasik, munafik, kafir. Kalau kamu berani itu, cadangannya jahanam. Begitu juga, kecuali tanzir seperti itu juga diceritakan dengan ceritanya kaum terdahulu yang seperti kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Mereka tidak mau taat pada Rasulullah,
pada nabinya Allah, akhirnya kufur, setelah kufur hancur. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Juga terkadang yo diajak rekreasi fil ardi. Setelah ada kehancuran itu akibatnya. Kaifa kana akibatu zalimun, iku orang zalim akibatnya seperti itu. Terkadang ada orang meninggal diajak takziah, aksiru zikra hadzimil ladzat. Itu kalau wis ngono kuwi gak bakal iso balik meneh. Akan tetapi tanzir menurut teori Islam tidak boleh berlebihan, boleh zurbin tapi ghairi mubarrihin, jangan seperti berita kemarin yang di Ponorogo itu nggih. Tanzir kok sampai meninggal, itu enggak ajaran Islam. Tidak boleh. Tanzir itu budaya memberi rasa jera, rasa takut, akhirnya jera tidak mau mengulang. Lah, memberi rasa takut juga tidak boleh berlebihan sampai stres, enggak boleh. Sudah dinasihati bil hikmati wal mau'izatil hasanah yang menyentuh hati. Apabila tidak mau ya pasrah ke pangeran. Pasrah ke pangeran, berdoa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan sebagainya. Setelah itu lantas bagaimana kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan? Tadi kan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Terlanjur berbuat kesalahan. Maka afidah yang sudah dibekali ilmu agama harus berusaha mengasuh, berusaha didik, berusaha mengendalikan nafsu. Jangan sampai mengulangi lagi. Setelah itu diberitahu sebagaimana yang dilakukan Imam Al-Busiri, ya nafsu la takunati min zallatin azumat innal kabairo fil ghufrani kalamami. Nafsu, ya nafsu, ini ya nafsu, ini Imam Al-Busiri menggunakan lughat al-qalilah ala lughatil qalilah, bilughatil qalilah utawa nadiro yang banyak mestine sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Khulasah Alfiyah Ibni Malik, ka'abdi abdi abda abdiya, ya nafsi ya nafsi ya nafsa ya nafsa ya nafsiya, mestine ngono. Akan tetapi menggunakan ala lughatil qalilah nadira itu barangkali memberi isyarah bahwa orang yang mau membekali diri dengan ilmu agama, setelah mendapatkan ilmu agama mau mengendalikan hawa nafsu agar selalu mutmainnah, menjaga fitrah sehingga tidak ammarah bisu, itu sedikit. Memberi isyarah barangkali orang yang mau
membekali dengan ilmu agama, kemudian ilmu agamanya digunakan untuk mengendalikan nafsu itu sedikit. Begitu juga ulama nahwu dan sorof pun ia mengatakan seperti itu. Sehingga kalau menyusun alam tuhu banyak, alam tuka banyak, alamahu, alamaka, alamani banyak. Tapi alam tui mestinya enggak ada. Tu apa dhamir mutakalim wahdah, terus ya mutakalim enggak ada, enggak boleh. Alam tui, nah alam tuka oleh, tapi nah alam tui enggak oleh. Sakingnya diberi non wikoya alam tuni, itu saja nadiroh jidan alam tuni. Karena apa? Ngandani mutakalim sing mukhotobe yo mutakalime dhewe iku nadir banget. Lah, kalau nadir kenapa kita pakai? Maka kalau kamu iskal seperti itu ya saya berdasarkan saya tetap menggunakan yang nadir karena dawe Rasulullah bada'ad-dinu ghoriba. Agama itu muncul di awal munculnya ghorib, nadir, ghorib. Wasayaudu ghoriba, besok di hari akhir, di zaman akhir akan kembali ghorib lagi. Lah sekarang saya tak tanya, zaman sekarang itu awal, tengah apa akhir? Nek menurut pendapatnya saya zaman sekarang itu ya sudah termasuk akhir. Ngoten nggih, termasuk akhir. Karena termasuk akhir buktinya banyak fitnah. Rasulullah pernah dawuh zaman akhir banyak fitnah. Sekarang banyak fitnah ora yo banyak. Bahkan fitnah kuwi terkadang timbule justru saka pemuka agama. Itu saya tak nyinggung sithik agar kita tidak termakan fitnah. Niate saya nyinggung ini itu. Kalau dulu ada kiai mencontohkan ada jamaah makmumnya A, makmumnya santri bodho. A ngentut. B bilang lu sholat kok ngentut. C nanggapi sholat kok omong. D kowe ya omong. E kowe barang. Ini kalau dulu mencontohkan santri bodho. Kalau zaman sekarang barangkali itu tidak mencontohkan santri bodho, tapi mencontohkan kiai atau ulama lah, orang pandai bahasanya. Ada ulama mempunyai wewenang membuat peraturan, tidak menggunakan teorinya Al-Quran wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum, akhirnya berpeluang menimbulkan fitnah. C. Mengingatkan. Sekalipun aturannya benar, kalau menggunakan cara yang tidak benar, fitnah. Seperti Mu'adz bin Jabal tentang jamaah yang terlalu lama karena yang dibaca rakaat pertama ayat surat Baqarah, kedua Ali Imran, 4 juz samperan. Banyak. Apalah lama karena ini masalah benar. Tapi bisa menimbulkan fitnah, dilarang Rasulullah. Lah kiai ini membuat peraturan tidak dimusyawarahkan
sebagaimana ajaran Al-Quran, sebagaimana ajaran Pancasila, menimbulkan fitnah. Kiai B mengingatkan barangkali juga tidak menggunakan ajaran Al-Quran bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, menggunakan bahasa sing keras. Mengingatkan ini kan yo amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini seharusnya kan watawasau bil haqqi watawasau bisob watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Ngoten nggih. Lho si C ikut-ikutan genti nyerang sing B. Ya. Kiai kok ngufurke. Sing C ngomonge ngono, kiai kok ngufurke wong kuwi lho kufur. Lah iki ngomong ngono apa ora ya ngufurke iki. Re ya padha batale lah nggih. Lah untuk itu kita sebagai penonton, rakyat warga, menurut pendapat saya ya ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Pada masalah ini ajaran Al-Quran bagaimana? Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana. Kita diajarkan untuk memintakan, untuk mendoakan. Apabila tindakannya kiai ini kok salah, semoga Allah berkenan memaafkan. Allah berkenan memberi hidayah sehingga tidak mengulangi teori ini. Setelah tidak mengulangi, ya tidak menjadi sumber fitnah yang bisa dimanfaatkan, bisa menguntungkan orang-orang kafir. Itu nek menurut pendapat saya. Akan tetapi kalau kita belajar, ya cari kiai, ulama yang benar-benar warasatul anbiya, yang tidak suka menimbulkan fitnah. Itu nek teorine kula ngoten. Sehingga ketika kita mendidik, tadi balik ke materi, ketika kita mendidik yang menggunakan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, jangan menggunakan teori keras. Kalau menggunakan teori keras tidak menyentuh hati, kok malah keras, akhirnya hatinya tidak bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, akhirnya piye? Berontak, setelah berontak minggat ketemu iblis, ya mesti malah dijerumusake. Nauzubillah min dzalika, hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim. Jadi kamu harus memisahkan, jangan sampai menemukan hati nafsu kita kepada iblis ya. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.